di samping teh disalempak ka kuping tapi teu kompak. Duka kurang itu ya, duka tunduh, duka lapar namanya. Terus taruhan teh kan. Oh nuju sarau. Pamita can taruhan urang serbu itu anu hajat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uridtum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Masya Allah kan wa lam yasha lam yakun wala haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى حتى نزل عيسى بن مريم الحديث أو كما قال Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika laminasy syahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT siang hari ini di hari Ahad tanggal berapa Syawal? Tanggal 29 Mei oh 30 mungkin, tanggal 30 Mei ya 2021 bertepatan dengan tanggal 17 ya 17 Syawal 1442 17 Syawal 1442 Hijriah. Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali dalam kajian akhir bulan bukan akhir zaman akhir bulan kan tanggal 30 ini bersama Ashabul Fatih ya. Kang El dan kawan-kawan di masjid yang kita banggakan, Masjid Al-Fathu. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, pihak TKM Masjid Al-Fathu yang dirahmati Allah dan juga sahabat-sahabat Al-Fatih dalam kesempatan kali ini sebagai penyelenggara dan juga hadirin rekan-rekan sekalian ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Kumaha daramang itu artosna? Teu nu kirang. Teu nu kirang ya. Anu nyalira mah pasti nyebat kirang Ustaz teu nu kadampingi gitu. Anu tos gaduh kirang teu. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, iwakillah rahmatullah, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala siang hari ini di hari Ahad kita coba luangkan waktu kita untuk melihat sejenak dan juga berorientasi barangkali cara pandang kita tentang tragedi Bumi Syam dan Bumi Syam itu sendiri. Dalam hal ini adalah Palestina dan khususnya Gaza Allah. Karena kita sudah menyaksikan di bulan Ramadan Palestina kembali dibombardir oleh Zionis Yahudi dari teroris yang sesungguhnya yang dunia tidak satupun berani mengatakan mereka teroris kecuali kita umat Islam. Dan anehnya negara-negara Islam ketika membantu saudara-saudara kita yang dibantai oleh Zionis Yahudi justru dikatakan teroris. Nah ini yang namanya akhir zaman. Dunia dibikin terbalik. Kita kehilangan nilai umat manusia, kehilangan norma nilai kemanusiaannya dan nilai kebenarannya. Dan ini membuktikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, ada inna min asyrati sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi atau telah dekat kejadian kiamat itu, tandanya adalah amturfa'al ashrar wa tud'al akhir. Munculnya orang-orang yang buruk memimpin dunia, buruk dari segi akhlak, buruk dari segi akidah, buruk dari segi moral, dan buruk dari segi adab. Ya, termasuk buruk dari segi mental. Tapi mereka memimpin berkuasa di muka bumi. Watudu al-akhyar dan disingkirkannya orang-orang terbaik pilihan umat manusia. Hari ini kita menyaksikan bukan hanya dalam internal kita Indonesia, tetapi juga di luar negeri sana juga sama. Apalagi di luar negeri sana.
Maka kita merasa geram ketika menyaksikan hal-hal yang menurut kita ini sangat biadab, kejam dan sebagainya. Namun kegeraman kita ini hanya menjadi mangkal di dalam hati. Tidak bisa kita wujudkan dalam sebuah aksi nyata untuk menghentikan semua kemungkaran itu. Kenapa demikian? Karena kita kehilangan sistem. Umat Islam secara umum kehilangan sistem kepemimpinan sehingga tidak bisa mengcover dan melindungi kehormatan umat Islam. Di sini kita merasakan bagaimana pentingnya berjamaah, pentingnya ada satu sentral komando yang melindungi kita. Pelajaran dari apa yang terjadi di Palestina sana Bapak Ibu sekalian, terutama di Gaza. Para pendengar yang Allah SWT, di Palestina itu hanya ada 5 juta orang Yahudi. Data statistik tahun 2007. Tahun 2007 di Palestina itu hanya ada 5 juta Yahudi yang mereka imigran yang secara legal diakui dan diizinkan serta difasilitasi oleh PBB. Tahun 1947 PBB memutuskan to divide Palestine, memecah Palestina menjadi 2 bagian. Yang pertama 54% bagi Yahudi, kemudian 46% bagi umat Islam. Sejak saat itulah terjadi eksodus besar-besaran dan itu difasilitasi oleh dunia, terutama PBB dan Amerika. Maka dalam setiap bulannya 2.000 orang Yahudi sejak 1948 datang ke Palestina. Sampai hari ini dari 12 provinsi yang ada di Palestina, tinggal satu yang Allah sisakan untuk kita, Gaza. Ya. Maka karena Gaza tidak bisa dikuasai oleh Yahudi, Yahudi membagi 2 Palestina. Satu West Bank, tepi barat, yang satu Gaza Strip, jalur Gaza. West Bank terdiri dari 11 provinsi. Ada Yerusalem sebagai kota yang ingin dicaplok, diklaim oleh Yahudi sebagai ibu kota. Ada yang namanya Bethlehem, Ramallah, kemudian juga Jenin, kemudian juga ada Hebron Al-Khalil, ada Ariha. Nah itu semua adalah provinsi-provinsi yang ada di dalam West Bank. Nah satu yang belum mereka kuasai adalah Gaza, Gaza Strip. Kenapa Gaza Strip belum mereka kuasai? Allah lindungi Gaza. Allah perintahkan para malaikat untuk melindungi Gaza dengan menaungkan sayapnya. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fi Syam, wa satakunu jundun fi Yaman. Akan ada mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam dan di Yaman. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in wajadna dzalika bi ayyi jundin najtami, ikhtar lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, apabila hal itu terjadi di zaman kita, ada mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam, dan di Yaman, mana yang harus kami ikuti? Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa'alikum bisyam. Maka kalian harus memilih Syam. Fa'innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Karena para malaikat menaungkan sayapnya untuk menaungi dan memberkahi, melindungi bumi Syam. Maka di akhir zaman Syam akan menjadi wilayah yang paling aman. Betapapun saat ini kita masih melihat meronta-ronta, tapi ini sebetulnya mendekati kemenangan. Dan terbalik nanti, situasi akan berbalik, Mekah, Madinah akan menjadi tidak aman. Ya Mas Len, ini bersaing suara kita dan konsentrasi kita dengan yang ada di luar sana. Demi Allah, kita menyaksikan suara itu sekeras apapun aman. Di sini sepelan apapun tidak aman. Bagi yang di luar sana, betul? Halo? Jamaah. Woi jamaah. Alhamdulillah. Arah ya itu. Baik, para mulai nama Tuhan Subhanahu wa taala. Ini ada gambaran bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana ya. Kita coba lihat. Ini liputan dari Russian Today. Saya tidak mengambil liputan dari Indonesia karena motifnya terlihat sudah jelas bagi kita. Nah, ini suara wanita yang syahwat ini seperti ini, aurat itu seperti ini. Saya ngeri mendengarnya. Tidak terbayang bagaimana hisabnya di hadapan Allah nanti. Baik, Ibu Rahmatullah. Ini kondisi di muwajjahat fi syawari' Baitul Laham. Pertemuan muwajjahat atau wajah-wajah atau gambaran kondisi
wajah-wajah gambaran fi syawari' jamak taksir dari syari' di jalan-jalan besar Bethlehem. Ya, salah satu provinsi di West Bank. Jadi ketika mereka menyerang Gaza, di Bethlehem terjadi seperti ini. Kita bisa menyaksikan tidak satupun dari saudara-saudara kita Muslim Palestina mereka membawa senjata tajam dalam arti senjata yang berpeluru tajam, senjata otomatis tidak. Justru mereka lah orang-orang Yahudi Israel yang memegang ya, senjata tajam, ya, AK-47 dan sebagainya. Nah, yang seperti ini yang disebut dengan aksi intifada. Intifada itu adalah aksi melempar batu. Jadi yang lempar batu, itu arti intifada. Dan ini kondisi di Al-Quds atau kita menyebutnya Yerusalem Timur. Nah, inilah jalan yang selalu kami lewati karena hotel kami di sebelah sana, Bapak. Hotel kami Hotel Nasional, terus ke sana sebelah kanan itu tempat kita menginap di Hotel Nasional. Inilah jalan yang kita lewati ketika kita ingin sholat di Masjidil Aqsa, Bapak. Kondisinya sudah seperti ini kemarin. وفي نفس الوقت ارتكبوا الخطأ الأكبر لأنهم عمليا وقعوا يبدو بأن الجنود وقعوا في المح يعني الشباب من أعلى الشارع ومن أدنى الشارع يتم الآن رمي الجنود بمنطقتين بالأسلحة من أول الشارع وآخر الشارع يعني وقعوا في الفخ وقعوا يعني في هذه هم الى محاصرون اولئك الجنود ولكن طبعا بصائر وسوف تاتي الامدادات لهم وكل الاخوان هم يعني هم مسلحون بانه بذل كل هذه الجهود يعني ايش مالك ما تشتغل تعال شوي Itu para muslim berarti Allah. Kalau Gaza mungkin para muslim sudah melihat. Namun satu yang sangat tidak adil, media-media mainstream di dunia ini mereka menampakkan keberhasilan Zionis Yahudi membantu saudara-saudara kita di Gaza. Tapi sementara dunia tidak memperlihatkan bagaimana sesungguhnya terjadi di negara Zionis Yahudi Israel, ya. Itu banyak sekali sama, hampir sama sekalian. Mereka mengalami kehancuran yang juga luar biasa, ledakan-ledakan rudal dari Izzuddin Al-Qassam. Betapapun mereka memasang Iron Dome. Iron Dome itu adalah satu hologram yang mereka ciptakan untuk menangkal rudal. Sehingga ketika rudal Izzuddin Al-Qassam ditembakkan itu meledak di langit. Ini adalah pengembangan dari sebuah alat yang bernama HAARP, High Frequency Active Aurora Research Project. Yang kemudian mereka rancang untuk menciptakan Iron Dome hologram sehingga rudal itu meledak. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, rudal-rudal tidak hanya bisa menembak di atas, tapi juga bisa menembus bagaimana barikade pertahanan negara Zionis Yahudi. Baik Bapak Ibu dan Allah, Iwafillah, sesuatu yang menurut saya kondisi yang kita saksikan di Palestina ini merupakan tamparan keras bagi kita umat Islam dunia.
Kenapa saya katakan tamparan keras bagi kita umat Islam dunia? Bapak Ibu rahmati Allah, rahmatullah. Data 2007 di Palestina ini hanya ada 5 juta Yahudi. Sementara di sekeliling Palestina ada negara-negara Arab. Palestina dikelilingi oleh negara-negara Arab. Dan di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam. 300 juta umat Islam. Nah, yang tidak masuk di akal adalah bagaimana bisa 5 juta Yahudi mengalahkan 300 juta umat Islam. Masuk di akal tidak? Ya, harusnya yang 300 juta mengalahkan yang 5 juta. Betul, Pak? Harusnya begitu. Tapi faktanya 2 miliar umat Islam tidak bisa menyelesaikan masalah Palestina yang hanya dikuasai dan dizolimi oleh 5 juta Yahudi. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Nah, di sini betapa penting bagi kita untuk memahami bagaimana pentingnya hidup berjamaah dan adanya kepemimpinan sentral. Kita bandingkan dengan Madinah. Di Madinah hanya ada 10.000 umat Islam. Ya, di Madinah hanya ada 10.000 umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Tapi mereka berjamaah, mereka satu sentral komando di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Tapi Madinah yang kecil bisa mengangkangi dan menumbangkan negara adidaya, blok barat dan blok timur. Kalau sekarang bahasa kita begitu. Dulu di masa Rasulullah ada Persia. Luas Persia jutaan meter persegi. Ratusan ribu kilometer persegi Persia. Kemudian juga begitu juga dengan Romawi. Itu kalau sekarang mungkin blok barat dan blok timur. Dengan Madinah saja bisa dikuasai. Dan Madinah hanya 10.000 orang. Kenapa bisa? Karena mereka terpimpin di bawah komando Rasulullah SAW dan mereka berjamaah. Inilah pembukti dari apa yang Allah firmankan. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah, perlindungan Allah ada ketika umat Islam bersatu padu dalam satu sentral komando. Saat itu Rasulullah yang menjadi pemimpin. Ya, maka rahmat Allah, perlindungan Allah berikan pada mereka. Hari ini ada 2 miliar umat Muslim di dunia tidak bisa menyelesaikan masalah Palestina. Karena kita berpecah belah, betapapun kita mayoritas. Dan kita kehilangan sentral pemimpin. Kita kehilangan pemimpin yang bernama khalifah, yang bernama imam, yang bernama amirul mu'minin. Ya. Maka betul apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW, yang telah bersabda dan tidak pernah berdusta, al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Berjamaah rahmat dari Allah, perlindungan berkah dari Allah, berpecah belah azab. Nah, hebatnya Yahudi, mereka kenapa berani mengangkangi umat Islam Palestina? Karena mereka tahu kita terpecah belah dan kita dibikin sibuk dengan urusan negara kita masing-masing. Sudah dibikin sibuk dengan urusan negara, sibuk dengan urusan ormas, sibuk dengan urusan partai, parebut kursi ketua umum. Itu Bapak Ibu, betul? Dan kita dibikin lupa dengan tragedi yang menimpa saudara kita di Palestina. Ini Bapak Ibu rahmatullah, duka umat Islam hari ini. Dan saya yakin duka Palestina belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena Zionis Yahudi belum bisa mewujudkan mimpi mereka. Apa mimpi Zionis Yahudi? Menguasai dunia. Dan indikator mereka menguasai dunia adalah menguasai semua wilayah Palestina. Nah, bagaimana mereka akan bisa menguasai wilayah Palestina? Kuasai dulu Masjidil Aqsa. Dalam satu slogan mereka, tidak ada artinya dunia. There is not mean for the world without Palestine, without Yerusalem. Tidak ada artinya dunia tanpa Yerusalem, kata mereka. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa Bait Solomon. Bait Solomon artinya Masjidil Aqsa. Dan ini yang luput dari pemberitaan media. Yahudi sudah membangun maket istana Bait Solomon di bawah Masjidil Aqsa persis. Maka siapapun yang berkunjung ke Masjidil Aqsa akan menyaksikan betapa Masjidil Aqsa setiap sudutnya dijaga oleh Zionis Yahudi. Ini buktinya Pak sekalian, bagaimana mereka mengangkangi kita umat Islam Palestina dan mereka menjaga Masjidil Aqsa dengan sangat ketat. Ini perjalanan kami menuju ke Masjidil Aqsa 2017 Bapak Ibu. Di depan rumah warga. Ayo.
Setiap pintu menuju ke Masjidil Aqsa itu terbuat dari besi flat berwarna hijau dan di depannya dijaga oleh tentara Israel. Nah, itu pintu Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun, nanti kita akan lihat. Nah, mulai masuk gerbang. Terdiri dari 5 masjid. Di luar, di dalam. Nah, kita bisa lihat di depan pintu gerbang ini lagi hanya ada 3 orang tentara Yahudi. Kamera saya ini saya gantungkan di dada saya, dikiranya mati padahal nyala. Karena saya tutupi sedikit dengan sorban saya. Nah, mereka lengkap dengan senjata. Nah, ini tentara Yahudi yang berjaga-jaga. Nah, ini pintu memasuki Masjidil Aqsa. Nah, ini sudah memasuki wilayah Al-Aqsa. Kemudian kita mendekat. Nah, sudah tadi terlihat Qubatus Sohroh yang berwarna kuning. Nah, kita mendekat ke Qubatus Sohroh sekarang. Nah, ini sudah memasuki areal Qubatus Sohroh. Agak tinggi, ada beberapa tangga sekitar 2 meter. Nah, ini Masjid Dome of the Rock atau Qubatus Sohroh. Saya arahkan sebelah kanan. Nah, para bola lihat sebelah sana itu banyak sniper. Nah, itu di ujung sana itu ada pos Yahudi. Jadi setiap ujung itu ada pos Yahudi, lengkap dengan tentara mereka, lengkap dengan CCTV mereka, dan lengkap dengan sniper. Jadi berkunjung ke sana taruhannya nyawa, maka pahalanya lebih besar ketika kita berziarah ke masjid manapun kecuali Mekah dan Madinah. Ya. Dan bagaimana nasib Masjidil Aqsa hari ini? Saya perlihatkan bagaimana nasib Masjidil Aqsa hari ini. Kita lihat lebih detail lagi para Allah. Masjidil Aqsa adalah yang ada di sini Prabowo. Ini semua adalah Masjidil Aqsa. Wilayah yang ada dalam areal yang di dalam garis merah, ya, itu disebut dengan Masjidil Aqsa. Luasnya 14,4 hektar atau 1.440 meter persegi. Ya, di dalamnya terdapat 5 masjid. Satu ada Masjid Dome of the Rock atau Qubatus Sohra. Di sini terdapat Batu Mi'raj dan kemudian ada Masjid Qibli. Di masjid inilah para sahabat sholat menghadap ke Ka'bah pertama kali, dan itu sholat asar. Sholat asar pertama kali sehingga dinamakan Masjid Qibli. Mekah di sebelah sini. Kemudian ini Masjid Buraq. Di bawah lantai ini ada Masjid Buraq. Di bawah lantai ini masuk ke bawah Masjid Buraq. Nah, ini dinding satu-satunya yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, di bawah Masjidil Qibli ada Al-Aqsa, ada Aqsa tua. Yang di Masjid Al-Aqsa tua inilah terdapat lubang yang diisi dengan jet set raksasa. Di mana jet set raksasa itu adalah untuk menerangi Al-Aqsa. Karena hari ini, hari ini sudah tidak lagi ada pasokan listrik untuk Al-Aqsa. Israel mengatur dan menguasai pasokan listrik ke sana. Siti Maimunah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini maulanya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aftina anil al-Quds, anil Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat tentang Baitul Maqdis. Rasulullah SAW mengatakan, berziarahlah kalian ke sana dan sholatlah di sana. Dan jika kalian tidak bisa berziarah dan sholat di sana, maka bersedekahlah. Ya, berikanlah hadiah kepada mereka sehingga bisa menyala dengan minyak-minyak yang kalian sedekahkan, yang kalian hadiahkan, maka Al-Aqsa ini akan menyala-nyala. Dan pahalanya sama dengan kalian sholat di dalamnya atau bahkan sama dengan jihad fisabilillah. Nah, jika kita menyumbangkan uang kita, lalu uang kita digunakan untuk membeli minyak untuk menyalakan jet set sehingga jet set ini bisa mengalirkan listrik ke seluruhnya, maka pahala kita pahala sholat di Masjidil Aqsa. Kedua, kita dapat pahala sholat orang-orang yang sholat di sini. Dan orang sholat di sini itu dari seluruh dunia, Itu maksudnya Allah, kecuali dari orang Arab.
Beberapa kali kami berkunjung, nggak satu pun saya melihat orang Arab asli, orang Saudi Arabia sholat di sana. Belum pernah. Kalau orang Swiss, orang London, orang Jerman, orang Malaysia jeung Indonesia mau ada panglobana. Kecuali orang Suriah. Insya Allah ayat berikutnya. Ya Bapak Ibu, karena orang Arab mereka dilarang untuk datang ke sini. Karena ada perjanjian Arab tidak boleh datang ke sana. Maka Iran tidak akan datang ke Mekah Madinah. Nah itu dia Bu. Luar biasa ya. Nah inilah kondisi politik yang terjadi di sana. Baik para mulai dimati Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah saya sampaikan keutamaan dari kita sholat di sana. Bayangkan pahala sholat kita dapatkan dari pahala sholat mereka juga, tanpa dikurangi pahala sholat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat kita di sini ada dalam satu riwayat 1000 kali lebih baik daripada sholat dimanapun. Yang kedua, 500 kali lebih baik daripada sholat dimanapun. Berikutnya yang ketiga, Allah pernah berfirman pada Nabi Sulaiman, Ya Sulaiman, is'anni salasatan sa'utiha iyaka. Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal, maka aku akan mengabulkan 3 hal yang kau minta. Yang pertama Nabi Sulaiman meminta, Ya Rabb, a'tini mulkan alati lam tuti qabli wa ba'di, hatta taqum as. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun ya Allah, sebelumku dan sesudahku nanti sampai hari kiamat. Maka Allah berikan pada Nabi Sulaiman kerajaan yang besar, yang belum pernah dan tidak akan pernah bisa dimiliki oleh siapapun. Dan Allah perintahkan bukan hanya manusia yang tunduk pada Nabi Sulaiman, bahkan jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ayat ifrit, ayat dedemit, ayat amit-amit Bapak Ibu. Tunduk pada Nabi Sulaiman. Bahkan burung pun diperintahkan ikut menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Sehingga kita mengenal ada burung hudhud. Bahkan air dan angin Allah perintahkan pada mereka untuk tunduk dan melayani Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman cukup duduk di atas karpetnya dan terbang. Jadi tekuduk pesan Citylink ya. Naik pesawat tidak, cukup duduk di atas karpetnya terbang. Allah perintahkan angin melayani Nabi Sulaiman. Begitu pula dengan air. Maka tidak sedikit mereka yang memfitnah Nabi Sulaiman menggunakan sihir. Ya. Baik Ibu Firman. Yang kedua, ij'alni malikan adilan kama tarda. Jadikan aku pemimpin yang adil sebagaimana yang kau ridhoi. Maka Allah jadikan Nabi Sulaiman pemimpin yang adil. Yang keadilannya dirasakan, hatta semut pun merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Di negara kita semut merasakan keadilan? Boro-boro sirum, ulama agak tidak merasakan keadilan, betul? Apalagi sirum, ya, komo sirum, habaib aja tidak merasakan keadilan. Hanya gara-gara prokes kerumunan, hajatan, ditewak. Itu di Jawa Timur aman. Selamat datang di Indonesia akhir zaman Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmatullah. Yang ketiga, Ya Rabbi la tada ala ahadin alladhi yazuru masjid hada. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun sesudahku yang berkunjung ke masjidku ini. Wa yatubu alaika, dan dia bertobat atas dosa-dosanya kepadamu. Walau yusalli fi raka'atain, walaupun hanya 2 rakaat salat di dalamnya. Illa an tahuttu anhu khatayahu qabla an yakhruja min hadzal masjid. Melainkan kau akan hapuskan dosa-dosanya sebelum keluar dari masjidku ini. Artinya apa? Datang kita berziarah ke sana, salat kita di sana, walaupun cuma 2 rakaat, bertobat atas dosa-dosa kita. Keluar dari area garis merah itu bersih tanpa dosa. Inilah keutamaan Masjidil Aqsa. Dan di bumi inilah nanti umat manusia akan digiring di padang mahsyar. Karena bumi Syam setelah hari kiamat akan menjadi padang mahsyarnya umat manusia di hari kiamat nanti. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Al-Aqsa inna ardu syami ardun mahsyarun. Sesungguhnya bumi Syam adalah bumi padang mahsyarnya umat manusia nanti. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu rahmatullah, hari ini kiblat kita yang pertama nyaris luput dari perhatian umat Islam. Masjidil Aqsa sedang meraung-raung kesakitan. Tidak kurang dari 300 terowongan dibangun oleh Zionis Yahudi persis di bawah lantai Masjidil Aqsa. Saya melihat sendiri para Allah. Demi Allah. Istri saya juga menjadi saksi. Bahkan beberapa lantai yang kita datangi, yang kita injak itu sudah bolong-bolong dan ke bawah itu kelihatan. Dan itu dijaga Yahudi. Karena di bawahnya sudah ada maket-maket istana Bait Solomon yang mereka siapkan untuk dibangun.
Bisa jadi mereka menyerang Gaza untuk menjadi cover story agar kita tidak memperhatikan Masjidil Aqsa. Ya. Dan itu kebiasaan mereka. Dan tidak lama lagi kita akan menyaksikan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di bulan Ramadan. Mereka tidak bisa sholat Jumat di dalam Masjidil Aqsa, bahkan tidak bisa sholat tarawih di dalamnya. Pada tahun 2000, Ariel Sharon datang ke Masjidil Aqsa dan masuk ke Masjid Qibli tanpa membuka sepatu. Dia menginjakan sepatu kotornya, sepatu najisnya di dalam karpet, ke atas karpet Masjid Qibli. Dan ini yang memicu kemarahan para pemuda dan jamaah Masjidil Aqsa, sehingga dia lempari dan diusir. Saat itulah terjadi intifadah kedua, aksi melempar batu, dan tidak sedikit umat Islam yang menjadi korban, dibantai, bahkan digilas dengan kereta api. Inilah kondisi Al-Aqsa di bulan Ramadan. Bayangkan, mau sholat Jumat aja harus begini. Bersyukur kita di Indonesia, untuk sholat Jumat aman. Tinggal pilih mau masjid mana. Maka aneh, tidak ada perang, tidak ada intimidasi, masjid kosong, terjarumatan. Jadi yang boleh masuk sholat di sana, baik sholat Jumat, sholat 5 waktu ataupun sholat tarawih, itu adalah yang berusia 50 tahun ke atas. Orang-orang bisa lihat, orang-orang yang sudah berubah, kakek-kakek ya, yang sudah pakai tongkat, itu yang boleh sholat di sana. Sementara yang muda-muda tidak boleh, kecuali pelancong, kecuali penziarah, itu boleh. Orang Palestinanya tidak boleh. Maka mereka sholatnya di jalan-jalan. Yang tadi para mulai lihat jalannya ramai, itu disitulah mereka sholat tarawih. Itu pun dibatasi, hanya setengah jam saja. Sudah setengah jam bubar, tidak bubar diusir berapa. Ini yang terjadi Ramadan di Masjidil Aqsa. Ini dia paket-paket Ramadan yang diberikan Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza. Orang-orang yang mati Allah, tidak sedikit di antara mereka yang sahurnya di bumi, di Gaza, berbukanya di surga. Karena di siang hari mereka dibantai. Bahkan malam hari pasca sholat tarawih pulang ke rumah, mereka pun dibantai habis. Ini yang terjadi di bumi Palestina, terutama Gaza. Kita memeluk orang-orang yang kita sayangi dalam hidup kita. Tak sempat lagi kita utarakan isi hati kita yang sebenarnya. Tak lagi sempat beramal. Tak lagi sempat berbuat banyak. Bila waktu telah berakhir, tak ada yang mau ikut kita.
kita ke dalam kubur hanya amal yang nyata yang kita kerjakan dalam hari-hari yang menjadi teman sejati kita. Bila waktu telah berakhir. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس طريقة الجودة إلى سلام حفظ الله الحمد رسول الله قال في دار الكريم Sekali lagi Allah. Kembali kita menyaksikan pembuktian dari hadis Rasulullah SAW. Yusiku an tada alaikumul umam kama tada akalatu naqasatiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Seperti hidangan yang ada di atas meja dan kita disantap diperebutkan. Kekayaan alamnya. Kemudian juga tenaga alam, tenaga manusia, sumber daya manusianya dieksploitasi. Harta kekayaan kita mereka rampas. Keringat kita mereka peras. Lihat di negara Islam yang jadi tuan tanah siapa? Yang jadi majikan siapa? Dan menjadi pekerja dan pelayan siapa? Umat Islam. Bahkan akidah kita juga dikuras habis. Sahabat bertanya, amin kilatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Hingga kami disantap, dimangsa, dibantai oleh musuh-musuh Islam. Lah, bal antum yaumaidin kasir. Jumlah kalian banyak, 2 miliar di dunia ini. Umat Islam tidak bisa menyelamatkan masalah Palestina, menyelesaikan masalah Palestina karena kita dipecah belah. Baik, impera dipecah belah, dikuasai. Saya sering menyampaikan di sini. Umat Islam kayak kue lapis, dipecah-pecah. Mesir dikuasai Inggris, Afrika Prancis, Aljazair Prancis, Irak Inggris, Malaysia Inggris, giliran Indonesia Belanda. Coba orang dijajah ku Inggris, pinter bahasa Inggris kita. Sebab orang dijajah Belanda, bahasa Inggris araringgis, bahasa Belanda tiba baradu. Betul? Are you understand? Yes, I stand under you. Bersama umat Allah. Seperti inilah nasib umat Islam. Jumlah kalian banyak di muka bumi, tapi kalian tidak punya kekuatan. Ya. Innakum kagusaun kagusai. Kalian ibarat buih di lautan. Yang namanya ombak menakutkan, tinggi menakutkan. Sudah sampai di pantai hilang tanpa jejak. Au karimal fi syatihil bahar. Atau seperti pasir di tepi pantai. Banyak jumlahnya, terhampar luas, diambil, dilemas-lemas, hancur berkeping-keping. Itu kita umat Islam. Ya. Orang Islam melihat Allah. Kemudian wala yang za'an al-mahabbata min suduri a'da'ikum. Dan Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kita sehingga jumlah kita mayoritas tidak lagi menakutkan untuk mereka. Betapapun kita mayoritas, bukan lagi rasa ketakutan bagi mereka karena kita sudah dipecah belah. Dan ketika ada yang bangkit melawan bahkan menolong teroris, gampang seperti ini. Ya, ini permasalahan mati Allah. Dan yang ngasih bantuan dicap teroris. Lihat Ustaz Adi sekarang dipermasalahkan. Yang ngasih bantuan dipermasalahkan. Tapi yang diam-diam aja aman. Negara Qatar menyumbang miliaran dolar. 7 miliar dolar kalau nggak salah ya. Disebut negara teroris. Israel yang membantai tidak disebut teroris. Menjaga haknya. Melindungi negaranya. Melindungi diri. Oh gitu ya. Memerangi teroris. Betulkah teroris yang mereka bunuh? Betulkah teroris yang mereka bantai? Betulkah sarang teroris yang mereka hancurkan? Bukan. Anak-anak yang mereka hancurkan. Rakyat sipil yang mereka bantai. Dan masjid, tempat ibadah dan rumah sipil yang mereka hancurkan. Bukankah di film-film mereka hebat snipernya? Dadar. Selesai masalah. Ya, sarang teroris. Sekejap terorisme habis. Kok dalam dunia nyata mereka salah tembak?
cukup minta maaf kepada kita umat Islam. Iwafillah. Aduh, terganggu telinga saya. Ya, maksudnya nikmati Allah. Inilah fitnah yang melanda umat Islam. Ketika kita tidak berjamaah, ketika kita kehilangan pimpinan sentral. Rasulullah SAW menyebutkan al-imamu junnah yar'a man kana fi ra'iyati. Imam, pemimpin adalah pelindung, perisai yang melindungi orang-orang rakyat yang dipimpinnya. Ketika ada imam, terlindung para sahabat, terlindung izah umat Islam. Di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman ini Khalifah Harun bin Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid atau di Harun Ar-Rasyid, ada seorang akhwat muslimah diperkosa oleh seorang laki-laki non muslim. Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid mengirimkan pasukan, ujung depan ada di tempat di mana si gadis itu dizolimi, diperkosa, dan ujung yang belakang ada di istana Harun Ar-Rasyid. Padahal diperkosanya di Eropa. Hari ini jangan hanya diperkosa, yang dibantai, ada yang dibela. Allah. Nah, pertanyaannya berikutnya, atau kita selesaikan dulu tayangan yang satu ini. Tadi di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, seorang akhwat muslimah diperkosa, maka dikirim pasukan yang dalam jumlah besar, yang ujungnya di tempat di mana si laki-laki itu berada, ujung depan dan ujung belakangnya ada di istana beliau. Berapa banyak? Baru diperkosa. Kemudian di zaman Rasulullah SAW, para sahabat menanti-nanti kapan ada perintah haji dilakukan. Mereka faham ibadah haji rukun Islam yang kelima, dan ingin sekali mereka menyempurnakan Islam mereka. Maka turunlah perintah haji kepada para sahabat, ya kepada Rasulullah untuk berberangkat haji bersama para sahabat. Senangnya luar biasa tuh para sahabat. Tapi bingung Rasulullah SAW. Sebentar, kenapa ya Rasulullah? Kami senang Allah perintahkan ibadah haji. Kami siap berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji dan umrah. Kami ingin menyempurnakan Islam kami dengan ibadah haji kami. Aku bingung, kata Rasulullah. Loh, kenapa ya Rasulullah? Kok bisa Anda bingung? Anda Nabi dan Rasul kami. Anda dibimbing wahyu Allah. Sebentar. Dulu kita sedikit, sekarang jumlah kita 10.000 orang. Lah kalau kita berangkat begitu saja ke Mekah untuk ibadah haji, bukan ibadah haji yang kita lakukan. Kita dianggap mau menyerang mereka, keadaan perang orang lain ibadah haji. Kita dianggap akan menyerang mereka, akan memerangi mereka.
Bukan lagi ibadah haji, malah sibuk perang nantinya. Oh iya juga, benar juga ya Rasul. Jadi gimana ya Rasulullah? Harus ada salah satu dari kita datang ke Mekah memberitahukan kalau kita akan datang bukan untuk berperang, tapi untuk beribadah haji. Oh betul, untuk beribadah haji. Maka diutuslah Utsman bin Affan. Diutus Utsman bin Affan ke Mekah memberitahukan untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi apa yang terjadi? Bukan kabar kalau pintu Mekah sudah terbuka untuk mereka. Yang sampai adalah Utsman bin Affan diberitakan terbunuh. Utsman mati dibunuh. Sekali lagi, Rasulullah hanya mendengar. Rasulullah SAW hanya mendengar Utsman bin Affan dibunuh. Rasulullah SAW tidak melihat jasad Utsman bin Affan ada, terlihat darah berdarah dan betul-betul mati tidak bernyawa. Kelihatan luka berdarah-darah. Tidak. Rasulullah hanya mendengar Utsman bin Affan mati dibunuh. Belum melihat fisiknya. Dan itu pun baru berita. Tapi apa yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah SAW mengumpulkan 10.000 orang sahabat. 10.000 orang sahabat dikumpulkan dan Rasulullah ceramah berapi-api. Dua hadis yang saya ingat Rasulullah menyampaikan. Yang pertama, beliau menyampaikan, qatlul muslimi a'zamu indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang muslim lebih berat dosa dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah daripada membinasakan dunia dengan segala isinya tanpa orang Islam. Karena nyawa seorang muslim itu berharga. Lau izzamat ahlus samawati wal ard liyaqtulal mu'mina lakabbahumullahu fin nari ala wujuhim jami'an. Andaikan semua penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membantai seorang mukmin, Allah akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam. Saking mulianya nyawa seorang beriman. Maka terjadilah pembaiatan. Para sahabat yang berjumlah 10.000 orang tadi, satu persatu mereka berbaiat pada Rasulullah akan membela seorang Utsman bin Affan yang statusnya terdengar dibunuh. Rasulullah belum melihat jasadnya, tapi mobilisasi jihad sudah dilakukan. Ini penghargaan umat Islam kepada nyawa seorang muslim. Rasulullah SAW. Orang-orang Mekah tahu Rasulullah melakukan perbaiatan itu. Ya. Maka mereka takut jika nanti umat Islamnya 10.000 nyerbu Mekah. Buru-buru Abu Sufyan datang. Balikan buru-buru eta saha? Utsman bin Affan. Biri jadi orang di perangan kemana nak? Utsman kan dia balik pakai kuda paling cepat supaya terlihat Utsman masih hidup. Betul. Para sahabat sudah dalam perjalanan menuju ke Mekah, ternyata Utsman bin Affan masih hidup, maka tidak jadi itu perjalanan. Tapi mobilisasi jihad sudah dilakukan. Statusnya baru terdengar dan belum dilihat. Itulah bai'atul ridwan. Allah memuji langkah Rasulullah dan para orang-orang beriman. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman, berbaiat kepadamu Muhammad untuk membela nyawa seorang muslim bernama Utsman bin Affan. Hari ini bukan lagi terdengar. Kita menyaksikan bagaimana cara mereka dibantai, bagaimana belahan tubuh mereka, seperti apa luka mereka, dan bukan hanya satu orang, ribuan, bahkan jutaan. Ada mobilisasi jihad. Demi Allah, bagi saya tolong saksikan, jihad sudah fardu ain. Laki-laki perempuan hari ini tidak berjihad, pertanggungjawabkan iman Islamnya di hadapan Allah. Kita diam, hanya bisa mengutuk, menangis, marah, selesai. Hanya bisa aksi, teriak-teriak, selesai. Itu tidak menghentikan kezaliman yang menentang kita. Tidak membebaskan saudara kita dari kezaliman Yahudi. Yang ada apa? Alhamdulillah, kita hanya meratapi tidak. Yang diperlukan sekarang adalah kita menghukum bangsa yang telah menzalimi saudara kita. Kita mayoritas, betul? Itu yang harus dilakukan. Percaya PBB? Tidak. PBB bagian dari mereka. Kapan PBB menghukum Yahudi? Yahudi sudah membantai umat Islam dari dulu. Kita lihat siapa mereka. Kurang lebih ada 300 lebih resolusi PBB dikeluarkan. Tapi ada tidak satu resolusi yang diwujudkan dengan hukuman pada Yahudi. Paling tidak di embargo. Jangankan diserang. Di embargo aja gak pernah.
Karena PBB adalah milik mereka juga. Artinya apa para sekalian? Apakah kita berharap pada PBB? Tidak. Berharap kepada pemerintah? Bapak Ibu, setahu saya di dalam Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada kalimat begini, bahwa penjajahan harus di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul? Ya. Dari 28 anggota KTT non-blok atau Konferensi Asia Afrika, tinggal satu Palestina yang belum merdeka sampai hari ini. Dan satu-satunya negara yang sampai hari ini masih dijajah, Palestina. Bertahun-tahun sejak 1948. Pertanyaannya, adakah Yahudi dihukum oleh PBB? Tidak. Karena mereka masih satu paket. Mereka masih satu paket. Baik, saya perlihatkan Ibu Rahmatullah, beginilah konstelasi politik yang mereka buat untuk menghancurkan kita umat Islam. Waktu kita masih ada kan? Masih banyak? Masih. Nanti kita diskusi Ibu Rahmatullah. Nah, inilah strategi Yahudi untuk menghancurkan umat Islam dengan memecah belah kita. Yahudi dan Nasrani bersatu. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir satu sama lain mereka saling bersatu dan saling menguatkan karena musuhnya sama, umat Islam. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian hai umat Islam tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada Quran dan sunnah tali Allah dengan berjamaah. Apa arti berjamaah? Bukan bersatu. Wahai umat Islam, mari kita bersatu bela Palestina. Mari bersatulah umat Islam. Bersatu. Gitu ya. Bukan hanya bersatu tapi berjamaah dalam satu sentral komando. Itu yang Allah perintahkan. Usikum bitaqwallah wa usikum bijamaatil muslimin, kata Rasulullah. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah dan wujudkan takwamu dengan berjamaah di bawah kepemimpinan seorang imam al-muslimin, seorang khalifah. Ini yang diperangi dari umat Islam oleh bangsa Zionis Yahudi. Karena mereka tahu jika umat Islam berjamaah sekalipun sedikit, menang mereka. Madinah bisa mengalahkan Persia dan Romawi. Hari ini jangankan mengangkangi blok barat dan blok timur, untuk menyelamatkan Palestina aja 2 miliar tidak bisa. Dulu 10.000 bisa menguasai dunia. Karena kita berjamaah dan terpimpin. Inilah wajibnya kita berjamaah. Nah, umat Islam yang mayoritas tadi dipecah belah, blok barat, negara-negara yang berada di bagian wilayah yang dikuasai oleh kapitalisme Amerika, maka mereka dicekoki dengan demokrasi. Maka demokrasi yang menjadi blueprint ideologi blok barat dicekokkan kepada negara-negara Islam, termasuk umat Islam Indonesia, termasuk bangsa Indonesia dan Asia. Kemudian negara-negara yang berada dalam kekuasaan blok timur, conquer power dengan ideologi komunis, maka mereka dipaksa dijajah dengan negara komunis. Dan lihat Suriah ketika dijajah oleh komunis, Afghanistan ketika dijajah oleh komunis. Susah kita menemukan anak-anak yang hafal rukun Islam. Bahkan kemarin ketika dibantai Suriah, ada relawan kita menuliskan lafaz Allah. Ditanyakan, ini relawan Indonesia, datang ke sana, ini lafaz apa? Lafaz Allah, mereka tidak tahu itu apa lafaz Allah. Anak-anak sebesar gini, sedih, bahkan mereka tidak tahu sholat seperti apa. Nah, inilah dahsyatnya umat Islam dipecah-pecah dalam bentuk nasionalisme. Sudah dikuasai, diberikan ideologi, disikirkan Quran hadis, diberikan ideologi demokrasi atau komunisme. Ya, itu Bapak Ibu rahmati Allah. Sudah dipecah dalam bentuk nasionalisme, dipecah pula dalam multi orpol, banyak organisasi politik dipecah belah. Ya, udah dipecah belah dalam bentuk orpol, multi ormas, ya organisasi masyarakat. Ada ormas inilah, banyak dibikin banyak supaya terpecah belah. Kemudian ada multi sekte, madhab dan sebagainya. Saya sampai kaget ketika ada jamaah yang bertanya, Ustadz, mohon maaf Ustadz, kalau Ustadz madhabnya apa? Bingung ya Pak Fira. Saya harus jawab apa? Mazhab apa kita? Saya balik bertanya pada dia, kalau Abu Bakar madhabnya apa? Kalau Utsman madhabnya apa? Bapak Ibu, Ibu Fira, madhab itu pendapat.
Di zaman para sahabat tidak ada madhab karena imamnya belum lahir. Dan Islam di masa Abu Bakar memimpin sudah sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Semasa Rasulullah masih hidup, Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Kenapa harus tambah dengan madhab? Madhab itu artinya pendapat. Madhab Syafi'i artinya pendapat Imam Syafi'i. Wajibkah kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i? Dosakah kita jika tidak memakai madhab Syafi'i? Bukan, demi Allah saya tidak meremehkan ilmu mereka. Luar biasa. Mereka orang ini, 4 orang ini Allah muliakan dengan kehebatan ilmu mereka. Saya bangga. Tapi ini dijadikan oleh Barat untuk memecah belah kita. Betul tidak para sekalian? Kita datang ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu mewajibkan senegara madhabnya Syafi'i. Datang ke Brunei, kita bawa mazhab Hambali, diusir dari Brunei. So, kau yang tidak percaya lakukan. Betapapun Brunei menerapkan syariat Islam, tapi negara bermadhab Syafi'i. Maka ketika Brunei datang ke Bandung tidak betah, kecuali di kampung-kampung yang bermadhab Syafi'i. Inilah umat Islam dipecah-pecah seperti ini. Baik, Ibu Filan rahmatullah. Saya tidak bermaksud mengajak para muslim untuk meratapi situasi yang terjadi, tidak. Udah setengah 3. Bapak Ibu rahmatullah, ada sesuatu yang menarik bagi kita. Artinya apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjamaah. Tinggal berormas silakan. Mau di Persis, Muhammadiyah, NU silakan. Mau pakai madhab silakan. Mau madhab manapun silakan. Kalau saya semuanya kalau sesuai Quran Sunnah saya pakai. At-tahiyat saya begini, dulu saya begini. Sekarang saya begini. Ya. Mana yang dalilnya sahih itu yang saya pakai. Dulu saya berdoa begini saja, sekarang berdoa ngangkat tangan. Ternyata Rasulullah ngangkat tangan ketika berdoa. Ya. Maka ketika saya ditanya mazhabnya apa, ya saya balik bertanya, kalau Rasulullah memerintahkan kita bermadhab apa? Kalau tidak bisa dijawab, lu kenapa harus bermadhab sekarang? Itu para sekalian, Islam saja. Wassalamualaikum muslimin min qabli wa fi hadza. Baik, Bapak Filan makumullah. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah mereka yang telah membantai saudara-saudara kita di Palestina. Bangsa yang tidak pernah ridho kita hidup dengan cara Islam. Bangsa yang tidak pernah ridho kita ikut sunnah Rasulullah. Bangsa yang tidak pernah ridho kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ya Bapak dan Allah, bangsa ini adalah bangsa yang sangat kejam dan sangat dahsyat permusuhannya pada umat Islam. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Sungguh kalian akan menemukan sejahat-jahatnya manusia, sehebat-hebat manusia permusuhannya pada orang-orang beriman. Siapa? Al-yahuda, orang-orang Yahudi, wal ladina asyraku, dan orang-orang musyrik. Hilang Nasraninya. Tidak walam tardo angkal Yahudu walan Nasoro. Nasoro ada di sana. Tapi ketika dalam ayat ini, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu. Sungguh Muhammad, engkau akan mendapati sehebat-hebat manusia permusuhannya pada orang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena ada orang yang ngaku Islam, tapi mereka benci kepada umat Islam itu sendiri. Bahkan mereka tidak menolong saudaranya ketika dizalimi. Ada mereka mengatakan terkutuk Israel, berdoa bareng-bareng untuk melaknat Israel. Ada yang ada malah nyuruh umat Islam Palestina untuk keluar dari Palestina. Betul? Yang ada kan begitu ya. Umat Islam Palestina disuruh hijrah. Lihat Rasulullah juga hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Sebentar. Kira asa. Aneh fatwa nanti gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ada sebentar. Apa mereka tidak membaca hadis Rasulullah SAW? Jadi mereka itu membuat kesimpulan, mengambil hanya satu dalil, hanya satu sejarah saja, tidak mengumpulkan hal-hal yang lain. Rasulullah pernah bersabda begini, Wallahi ya, wallah demi Allah, innaki la khairu ardillah. Demi Allah wahai Mekah, sungguh engkau adalah innaki khairu ardillah, sebaik-baik bumi Allah. Wa habba ardullahi Allah, dan bumi Allah yang paling Allah cintai. Walau la kharajtu minki ma kharajtu. Andaikan aku tidak diusir, disuruh pergi meninggalkan Mekah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi karena Rasulullah terusir dan Allah perintahkan, maka harus pergi meninggalkan Mekah ke Madinah, lalu balik lagi merebut Mekah. Maka saya tidak mengerti dengan fatwa mereka. Dan beginilah hebatnya mereka dalam menghalang-halangi umat Islam
membela Al-Quran dan Sunnah. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah bertanya di sini, siapakah manusia yang pertama diciptakan? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Nabi Adam. Yakin? Bukan, Nabi Muhammad. Manusia yang pertama kali Allah ciptakan Nabi Muhammad. Sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, Nur Muhammad sudah diciptakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nabi Adam ketika bertobat berkata, "Ya Allah, apakah perbuatanku memetik dan memakan buah pohon kayu murni perbuatanku sebagai manusia yang lemah dan lupa? Atau jangan-jangan engkau telah menetapkan aku harus memetiknya?" Maka apa kata Allah? "Bal inni qad katabtuhu laka qabla khalaqtuka." Aku sudah menetapkan engkau harus memetiknya sebelum aku menciptakan engkau. Jadi Allah memang sudah menetapkan Nabi Adam harus memetiknya supaya ada alasan dari Allah untuk menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Ada bukti memetiknya. 5 menit lagi para nanti kita tanya jawab ya. Baik, kemudian berikutnya para rasul mati Allah. Nabi Adam berkata, "Fabima katabta alayya fatub alayya taubati. Fabima katabta alayya wa bikirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatub alayya taubati." Maka karena aku telah menetapkan aku harus memetiknya dan demi kemuliaan Muhammad Rasulullah SAW, fatub alayya taubati, terimalah taubatku. Nabi Adam ketika bertobat menyebut nama Rasulullah SAW. Allah bertanya pada Nabi Adam, "Min aina arafta Muhammadan?" Dari mana kamu tahu Muhammad? Aku belum memberitahu padamu. Bukankah itu cahaya yang telah aku ciptakan Nabi dulu, Nur Muhammad? Berarti siapa yang pertama diciptakan? Rasulullah SAW. Nabi Adam, manusia pertama yang dilahirkan secara fisik. Lalu kenapa Rasulullah kalau memang manusia pertama yang Allah ciptakan, kenapa dilahirkannya di akhir zaman? Sebentar. Hidup ini kan pertandingan ya, antara hak dan batil, betul? Pertarungan antara hak dan batil. Yang namanya pertandingan, yang paling ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal, apa babak final? Kenapa babak final? Karena babak yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, betul? Siapa yang menang, siapa yang kalah ditentukan di babak final. Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah, pemainnya, pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Halo? Kamarana gitu, yang terbaik apa cadangan? Yang terbaik siapa? Rasulullah yang diturunkan di akhir zaman di babak final. Betul tidak Bapak Ibu? Halo. Jadi siapa yang pertama kali diciptakan? Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam turun di bumi 100 tahun terpisah dari Siti Hawa, turun perintah pertama. Perintah pertama membangun Masjidil Haram. Lalu sholat menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah sudah ada, ditinggikan Ka'bah. Kemudian sholat menghadap ke Ka'bah setelah membangun Masjidil Haram. Makanya ketika ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi? Ayyul masjidi bunya awalan fil alam?" Mana masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi? Masjid Al-Fatuh. Al-Fatuh. Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Sumayun ya Rasulullah. Kemudian masjid apa yang dibangun setelah Masjidil Haram? Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Aqsa artinya yang paling jauh. Haram artinya suci karena lurus dengan arus Allah. Sucinya arus Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya karena Ka'bah lurus dengan arus Allah. Berapa jarak antara pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 40 tahun. Inilah tugas Nabi Adam, membangun pondasi dasar peradaban manusia. Mekah adalah peradaban awal manusia, Al-Aqsa ending dari peradaban manusia. Itu tugas Nabi Adam, membangun pondasi dasar peradaban manusia. Dimulai dari Mekah, berakhir di Masjidil Haram. Di Masjidil Aqsa. Dimulai dari Masjidil Haram, berakhir di Masjidil Aqsa. Artinya, pertarungan para nabi yang terbentang peradabannya dimulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa akan berakhir pertarungan itu di Masjidil Aqsa. Ayo nak ditinggalkan Masjidil Aqsa yang Palestina atau mana orang Yahudi direbut tanpa peperangan. Betul? Menanglah mereka. Lalu di mana babak final? Maka teka harti eta fatwa orang Blok S. Jadi kadehnya saya. Nah ini yang aneh fokus kalian Allah. Nah maka hati-hati wafillah.
itu bisa membuat mereka syirik. Ada ulama yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu ulama itu diikuti. Begitulah cara mereka disembah. Hari ini banyak orang Islam menyembah para ulama. Silakan buka surat At-Taubah ayat 31. Buka tarikh kenapa ayat itu dijelaskan Rasulullah. Kita akan paham. Ada manusia menyembah manusia. Apa itu bukan musyrik? Bagi kita mendapati yang membenci orang beriman itu bukan hanya Yahudi, bukan hanya Nasrani, tapi orang yang mengaku Muslim, orang yang mengaku Quran Sunnah. Mereka justru membenci umat Islam. Bahkan mereka menganggap rendah nyawa orang Islam Palestina. Betul. Maka kalimatnya bukan al-Yahuda wan Nasara, tapi al-Yahuda walladzina asraku. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Artinya orang yang mengaku Islam, mengaku Quran Sunnah, tapi mereka taklid dengan ulamanya dan mereka membid'ahkan dan mengatakan sesat dan kafir kepada selain kelompok mereka. Itulah orang-orang yang telah mempertuhankan ulama mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan alim-alim mereka, pendeta rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. At-Taubah ayat 31. Hati-hati. Maka kelihatan mereka juga tidak suka kepada kita dan Palestina. Betul. Halo. Jamaah. Woi jamaah. Araya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Yahudi ada banyak klan. Di antaranya ada 2 klan Yahudi yang paling besar. Klan Yahudi yang pertama adalah Sephardim. Mereka tidak benci kepada Palestina. Mereka tidak benci Hamas. Justru mereka bersahabat. Dan ketika Palestina dibantai, mereka ikut membantu. Justru mereka anti Yahudi Zionis. Tidak semua Yahudi zalim, tidak semua Yahudi Zionis. Sebagaimana Zionis pun ada yang bukan Yahudinya. Contohnya siapa? Itu di Indonesia. Di antaranya mereka mengatakan Palestina bukan urusan kita. Halo. Maka kita pertanyakan kemanusiaannya. Bukankah Palestina adalah ending peradaban manusia yang dibangun Nabi Adam? Dan bukankah tugas anak cucu Nabi Adam mempertahankan 2 pilar peradaban tadi? Kalau itu tugas Nabi Adam peradaban manusia, saya tanya, dia manusia bukan? Halo, aduh ekstrim Ustaz. Kok atuh kenging Yang kedua, Yahudi Askenazim. Mereka lah bangsa Yahudi yang mereka berakidah sesat. Mereka lah yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Mereka lah yang sekarang menuai masif dari pembantaian di muka bumi, dan mereka lah provokator yang ada dalam kekacauan dunia. Dan mereka inilah yang disebut dengan bangsa rasialis, merasa bangsa mereka paling mulia dan yang lain itu subhuman. Bahkan membantai selain Yahudi tidak masalah. Maka ini yang mereka lakukan, demi Allah. Ini yang kami lihat di Palestina. Inilah bom-bom yang mereka ledakan untuk menghancurkan saudara-saudara kita di Gaza. Kemarin yang para lihat seperti ini. Dan satu pun tidak disebut teroris. Dan inilah aksi teroris yang mereka lakukan kepada rakyat sipil. Bukan teroris yang mereka perangi, tapi rakyat sipil. Bukan sarang teroris yang mereka hancurkan, tapi rumah masyarakat biasa. Inilah mereka bangsa teroris yang sesungguhnya. Dan ini 3 cara mereka untuk menghabisi umat Islam. 1, one shot to kill. 1 peluru, 2 yang mati. Artinya apa? Yang dibidik ibu-ibu hamil. Maka hari ini para penonton lihat di West Bank atau di Gaza, ada ibu-ibu hamil keluar rumah? Tidak ada. Karena mereka tahu Israel akan membidik mereka. Yang kedua, kidnap the children. Culik anak-anak. Supaya mereka tidak tumbuh dewasa. Bunuh, ambil mata mereka, ambil ginjal mereka, jual. Yang ketiga, kill the girls. Bunuh para gadis agar tidak sampai tumbuh dewasa. Jika tidak sampai menikah. Kang, gelis tegang. Sok api-api sih Kang. Kang, cantik tidak Kang? Mau punya istri secantik itu? Kang, yang kayak gini dihabisi di sana Kang. Ini Isra Ibadi dibantai oleh Yahudi.
Indonesia, kamu bawa pisau ya untuk menikam kami. Dasar kamu berlindung, pura-pura soleh lah kamu. Di kantongmu pasti ada pisau untuk menikam kami. Siapa yang menyuruh kamu? Tidak. Teriak-teriak seperti itu para Allah. Ya. Dan mereka ternyata yang bawa para pisau. Tentara Yahudi itu bawa pisau, dilemparkan ke dekatnya, kamera dilihatkan, tuh pisaunya ada. Dar, 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 dar. Jadi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di kilometer 50, bukan hanya di negeri entah berantah, tersangka korban menjadi tersangka. Di sana juga sama, buah-buah di dia nurutan anu di ditu, betul? Pesona murag enggak dibawa lagi Bapak Ibu. Kalau mau nikah sama orang Palestina, bilang sama saya Kak. Nanti saya bilang sama orang Palestina. Ini tujuan mereka. Jadi Bapak Ibu yang mati Allah tidak akan belah selesai. Belum selesai derita Palestina. Selama Yahudi masih ada. Ya, ini rencana mereka. Mengumpulkan orang Yahudi seluruh dunia ke Palestina. Mendirikan negara Yahudi di atas tanah Palestina. Dan mempengaruhi dunia dan menguasai dunia dengan ide mereka. Yang mereka ingin incar ini. Dan ini kalau mereka menguasainya, akan mereka ganti dengan ini. Dan sering saya sampaikan, maka mereka berhasil memenangkan dunia. Maka siapapun yang memimpin Yahudi, mereka kampanyenya adalah membantai Palestina. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan dihancurkan oleh umat Islam. Ya, ada 2 janji hukuman, ini solusi dari Allah. Bahwa mereka akan melakukan 2 kerusakan di muka bumi, dan setiap kerusakan yang mereka lakukan akan Allah hukum dengan mereka. Dan saya yakin mereka baru melakukan 1 kerusakan. Kerusakan yang kedua adalah mengambil Masjidil Aqsa dan menghancurkannya, diganti dengan Baitul Maqdis. Ini kerusakan yang kedua. Dan Allah akan kembali hukum mereka. Artinya sebentar lagi Palestina menang. Maka Allah akan menghukum bangsa Yahudi ketika mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa. Ini kerusakan yang kedua. Fa idza jaa wa'du ulahuma wa'dul akhirah. Apabila datang janji hukuman yang terakhir yang kedua, maka akan didatangkan hamba-hamba Allah yang kembali liyasu wujuhakum, yang akan memuramkan wajah kalian, wal yadkhulul masjida, dan akan memasuki Masjidil Aqsa kama dakhulu awwal marrah, sebagaimana mereka dulu memasuki Masjidil Aqsa pertama kali, wal yutabbiru ma'alau tatbira, dan akan menghabiskan apa yang ada di muka bumi yang sombong dan berbuat zalim di Masjidil Aqsa. Insya Allah para saudara mati Allah, tidak lama lagi kemenangan Palestina akan kita dapatkan. Karena sekarang sudah ramai desas-desus tentang Imam Mahdi. Bahkan ada yang mengatakan Muhammad Qasim Imam Mahdi. Saya tidak yakin Muhammad Qasim itu Imam Mahdi. Kenapa? Muhammad Qasim dari Pakistan, sementara kata Rasulullah Imam Mahdi dari Madinah. Kan itu nyambung. Cuk Rasul di Madinah, cuk orang Indonesia di Pakistan kalau asa terpanggil. Ari geus kitu mah, geus welah ti soreang aya kitu mah tuh. Baik Bapak Ibu mati Allah, dan ada satu buku yang bagus, ini pernah saya perlihatkan, kehancuran Israel di tahun 2022. Apakah betul Yahudi akan hancur di tahun 2022? Pernah kita bahas di sini. Kalau betul Yahudi akan hancur 2022, berarti kemenangan Palestina telah dekat, kemenangan umat Islam telah dekat. Betul? Sekarang tahun berapa? 21. Berarti berapa tahun lagi? 1 tahun lagi, insya Allah. Kalau 1 tahun lagi Israel hancur, oh berarti Imam Mahdi memang setahun lagi ada di tengah-tengah kita. Kalau Imam Mahdi ada di tengah-tengah kita setahun lagi, hutang lunas, cicilan beres, lah, perang lah, jihad lah. Artinya peristiwa-peristiwa besar akan mengikutinya. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi peristiwa-peristiwa besar dunia? Pastikan yang belum nikah, buruan nikah. Mumpung masih nyarse. Itu dulu barangkali Bapak Ibu rahmati Allah. Ya. Pesan saya
Perbesar persamaan, perkecil perbedaan. Beda madhab tidak masalah. Yang penting kita beribadah punya dalil. Yang tidak boleh ibadah teu make dalil. Anu boga dalil, tong parasea. Der aya nama parasea beak dalil gelut da make dalilut, beak dalil gelut. Dalilut. Ya, tinggalkan perbedaan di antara kita. Kita butuh kebersamaan sekarang untuk menyelamatkan bangsa kita dan menyelamatkan kehormatan umat Islam di dunia. Wabil khusus Palestina dan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Siri-siri Palestina. Siri-siri ya Aqsa. Biru, bidam, nafbika ya Aqsa. Allahu Akbar. Kalau kamar anak ya ini. Baik, demikian barangkali ada yang mau disampaikan, silakan Kang El, kami persilakan kembali. Ayo kira waktu saya kan? Ini saya jamnya lebih 5 menit. Asar kan jam 3 lebih kan? 2 boleh lah, Ikhwan 1, Ahwat 1. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.